Pernah dengar pepatah Wall Street yang bunyinya gini, banteng menghasilkan uang, beruang menghasilkan uang, tapi babi disembelih. Agak kejam ya kedengarannya. Tapi beneran deh, ini bukan sekedar lelucon soal hewan ternak. Ini tuh peringatan keras yang bakal jadi pijakan emosional kita hari ini. Buat bener-bener masuk dan ngelihat realitas pasar keuangan yang sebenarnya. Selamat datang di bedah materi kita kali ini soal psikologi massa, manusia versus kerumunan pasar. Misi utama kita di sini simpel tapi krusial. Kita mau menghancurkan ilusi. Kalau selama ini kalian mikir pasar keuangan itu cuma mesin logis yang digerakkan murni oleh matematika, siap-siap kaget. Karena hari ini kita bakal bongkar kalau pasar itu sebenarnya lebih mirip kerumunan massa yang hidup, bernapas, dan liar banget. Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, memecahkan kode harga pasar. Tiap hari kita natap layar, ngeliatin angka sama grafik yang kedap-kedip. Tapi, sadar nggak sih apa realitas di balik angka-angka itu? Gini, harga itu bukan cuma angka mati atau kalkulasi dingin. Harga adalah sebuah konsensus, kesepakatan nilai yang terjadi sepersekian detik dari semua partisipan yang diekspresikan lewat tindakan, beli atau jual. Jadi, angka yang kalian lihat itu sebenarnya adalah rekaman murni dari emosi manusia yang lagi terjadi saat itu juga. Terus siapa yang bikin harga ini bergerak? Ada 3 kelompok utama. Pertama, si pembeli atau bulls, yang pastinya pengen bayar semurah mungkin. Kedua, penjual atau bears, yang maunya pasang harga setinggi-tingginya. Dan yang ketiga, ini yang sering banget dilupain, mereka yang belum memutuskan. Konflik tarik-menarik yang gak ada habisnya antara 3 kelompok inilah yang nyiptain selisih harga tawar dan harga minta. Merekalah mesin asli yang bikin pasar terus menderu. Lanjut ke bagian kedua, kegilaan kerumunan. Nah, karena pasar murni digerakkan oleh konflik orang-orang ini, kita harus geser fokus dari angka ke sifat dasar manusia itu sendiri. Gustave Le Bon, seorang psikolog dari abad ke-19, pernah bilang begini, saat manusia bergabung dalam sebuah kerumunan, otonomi atau kemandirian mereka itu hilang. Mereka seakan dirasuki pikiran kolektif. Masuk ke dalam kerumunan, apalagi yang urusannya sama uang, itu secara harfiah meretas dan mengubah kecerdasan kita. Ironis banget kan? Coba bayangin. Secara individu, kalian mungkin orang yang sangat rasional, tenang, dan bisa mikir mandiri. Tapi begitu individu yang sama dilempar ke tengah tekanan pasar, boom, berubah jadi anggota kerumunan yang impulsif, primitif, dan cuma reaktif sama emosi. Bahkan seorang ilmuwan jenius sekalipun, kalau udah tersapu histeria pasar, dia bisa panik dan bikin keputusan trading yang, ya ampun, konyol banget. Kita masuk ke bagian ketiga, harga adalah pemimpin. Sekarang pertanyaannya gini, kalau pasar itu isinya kerumunan orang yang lagi impulsif dan stres, kemana arah pandangan mereka? Siapa sih yang sebenarnya mereka ikuti? Coba bayangin trader yang panik ini kayak anak kecil yang lagi ketakutan. Mereka cemas, terus nyari sosok orang tua, guru, atau pemimpin yang kuat buat ngasih tahu mereka harus ngapain. Dan di tengah kekacauan pasar global, pemimpin mutlaknya cuma satu, harga. Beneran deh, harga itu bagaikan sosok pemimpin yang menghipnotis jutaan trader di seluruh dunia. Tiap kali harga naik atau turun, itu memicu psikologi masa kecil kita. Pas tren lagi menguntungkan, kita ngelihat pasar tuh kayak orang tua yang baik hati, yang lagi ngasih hadiah karena kita pinter. Tapi begitu tren berbalik merugikan, tiba-tiba pasar kerasa kayak orang tua pemarah yang lagi menghukum kita. Reaksi emosional inilah yang bikin objektivitas kita buta, sampai kita menolak buat ngelihat kenyataan yang ada. Oke, bagian keempat, psikologi tren. Kalau kita udah paham soal kelemahan emosional tadi, sekarang kita bisa ngelihat grafik pasar dengan cara yang beda. Grafik itu bukan sekedar coretan garis, tapi rekam jejak visual dari medan perang emosi. Di tren naik misalnya, kita bisa ngelihat jelas rombongan bulls yang lagi optimis, bahkan serakah, lagi pamer kekuatan. Mereka nekan mundur kelompok bears yang ketakutan. Bears yang kala ini panik terpaksa beli di harga tinggi buat nutup posisi mereka, yang mana malah bikin harganya makin meroket. Ini murni dominasi emosi yang tercetak jelas. Di sisi lain, kalau lagi tren turun, giliran bears yang agresif neken pasar tanpa ampun. Mereka hajar terus sampai harga jatuh dan kerasa murah banget, sampai akhirnya mancing kawanan bulls pencari diskon buat masuk. Nah, kalau kalian lihat pergerakan volume transaksi yang membludak di harga bawah, itu tuh mencerminkan rasa sakit para trader. Makin tinggi volumenya, makin ekstrim penderitaan dan kepanikan kerumunan di titik itu. Makanya, ada satu kutipan yang merangkum ini semua dengan sempurna. Analisis teknikal adalah psikologi sosial yang berorientasi laba. Pas kalian lagi nganalisis grafik, kalian tuh sebenarnya lagi bikin jajak pendapat.
Kayak politikus yang lagi ngukur sentimen warga, kalian lagi ngukur seberapa intens sih keserakahan dan ketakutan di pasar saat itu buat nyari peluang. Terakhir, bagian kelima. Baca pasar, kelola diri Anda. Kalau pasar itu adalah kerumunan liar yang kadang nggak masuk akal, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa selamat sebagai pemikir yang mandiri? Kabar baiknya, kalian nggak harus jadi petapa yang ngurung diri di goa. James Ruyesky pernah bahas konsep kebijaksanaan kerumunan, dan di situ ada yang namanya kelompok cerdas. Kelompok ini sukses besar karena anggotanya bikin keputusan independen tanpa tahu atau terpengaruh sama apa yang orang lain lakuin. Kalian nggak harus selalu ngelawan arus, tapi kalian wajib banget jaga otak kalian biar nggak terinfeksi emosi kerumunan. Jadi gimana cara bertahannya? Simple tapi butuh disiplin. Analisis pasarnya sendirian aja. Tutup telinga dari histeria emosional orang-orang di sekitar kalian. Jangan pernah, catat ya, jangan pernah ngikutin sosok guru atau pemimpin secara membabi buta. Dan yang paling krusial, turunkan ego kalian. Terima kenyataan. Kalau emang harus keluar dari posisi yang rugi, ya keluar aja. Nggak usah memohon-mohon sama pasar. Kita nggak mungkin bisa ngendaliin masa yang lagi ngamuk. Kita cuma bisa ngendaliin apa yang tindakan kita sendiri lakuin. Sebagai penutup bedah materi kita hari ini, coba ingat-ingat cerita Kaisar Xerxes. Zaman dulu banget, dia pernah merintahin pasukannya buat mencambuk air laut. Kenapa? Karena armadanya hancur kena badai. Konyol banget kan? Tapi faktanya, banyak trader yang kelakuannya persis kayak gitu. Mereka marah, mereka nawar-nawar nasib, mencoba menghukum pasar yang padahal nggak punya perasaan dan nggak peduli sama sekali sama mereka. Jadi, sebelum kalian bertransaksi lagi, tanyakan ke diri sendiri. Apakah kalian sedang membaca kenyataan pasar secara objektif, atau kalian cuma buang-buang tenaga mencambuk lautan kerumunan yang nggak bisa dihentikan? Sampai jumpa, dan tetaplah jadi pemikir mandiri.